Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu DRS Maslihah selaku pengampu mata kuliah pendidikan multikultural, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman semua yang telah menyimak dan memperhatikan video ini. Pertama-tama mari kita bacakan puji syukur kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjelaskan apa yang telah diberikan oleh Ibu dosen, yaitu materi implikasi pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ini yang saya saring dari video YouTube, yang saya pahami dari video YouTube. Semampu saya akan menjelaskan semaksimal mungkin. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dalam lingkungan tertentu. Dalam keterangan pendidik, yaitu terdiri dari guru formal maupun guru non formal. Murid juga gitu, terdiri dari murid mengikuti pelajaran formal maupun non formal. Yang murid formal itu yang dididik di dalam dunia pendidikan sekolah. Yang non formal itu biasanya di dalam madrasah diniyah, PPA, itu non formal. Apa sih tujuan pendidikan? Yang pertama, secara nasional, yang pertama secara umum, tujuan nasional. Yang kedua, tujuan internasional, itu tujuan dari kelembagaan. Ya, jadi pembelajaran itu mengikuti dari lembaga. Ada silabus, ada RPP-nya. Tujuan kulikuler, yaitu tujuan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Selanjutnya, tujuan instruksional, tujuan yang berkenaan dengan suatu materi atau pokok bahasan. Yang kedua, tujuan pendidikan itu berkaitan dengan peserta didik sendiri, tidak ada sangkutan dengan orang lain, kepentingan diri sendiri maksudnya. Yang kedua, kepentingan masyarakat juga. Orang yang sebagai pendidik
peserta didik pasti akan digunakan di dalam masyarakat. Yang ketiga, kepentingan lapangan pekerjaan. Jadi sebagai pendidik sudah diajarkan bagaimana cara kerja disiplin, rapi, dan terampil. Nah, di sini dalam lingkungan proses pembelajaran terdiri dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan terbesar, lingkungan keluarga. Yang pertama kali peserta didik menempuh pembelajaran yang sangat besar juga dalam pendidikan orang tua. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah formal maupun non formal, tapi kebanyakan di sekolahan lebih mengutamakan formalnya. Jadi di sekolahan cuma menyampaikan, tidak bisa mengawasi sepenuhnya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, pendidikan non formal. Jadi di sekolahan diajarin berbahasa yang baik, yang sopan dengan orang yang lebih tua maupun dengan siapapun. Lingkungan pembelajaran kedua itu lingkungan fisik, seperti yang kedua lingkungan sosial, lingkungan intelektual, dan lingkungan nilai. Yang di sini ada 2 fungsi, mendidik dan fungsi pendidik. Mendidik itu memberikan pembelajaran, menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik itu kita seharusnya baik dulu, melihat diri kita sendiri. Nanti kalau kita sudah merasa baik, baru kita bisa menilai orang lain, memberi contoh orang lain yang lebih baik. Fungsi pendidik adalah mengembangkan semua potensi. Yang kedua, kecakapan. Karakter dirinya mengarahkan ke arah yang positif. Dari bagian manapun lingkungan, nilai itu pendidik, berfungsi pendidik, menjadikan pendidik itu lebih baik. Nah, proses pendidik, peningkatan kekuasaan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua kemampuan dan keterampilan, ketiga pengembangan sikap dan nilai. Yang itu semua akan diterapkan di dalam masyarakat dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik adalah bentuk pendidikan, yaitu bimbingan, pengajaran, atau latihan, yaitu yang bisa saya tangkap dari YouTube. Mungkin dari penjelasan yang saya tangkap sangat kurang sekali, karena saya juga manusia biasa, tidak bisa menerapkan
apa yang asli di dalam YouTuber itu, saya cuma bisa menangkap segitu, kemampuan saya segitu. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dari teman-teman pemirsa, mungkin ada yang ditanyakan apakah sudah paham atau tidak. Saya tunggu bentar. Mungkin ada yang tanya? Ya, mungkin tidak ada. Ya, ini maaf, ini dari teman-teman pesantren melihat prestasi saya, jadi saya kasih tanya jawab. Tapi tidak ada yang tanya. Saya kira sudah paham apa yang saya sampaikan. Bahkan kalau tidak paham, memang belum bisa memahamkan orang. Yaitu presentasi dari saya, apabila banyak tutur kata atau penyampaian yang tidak berkenaan di hati pemirsa, teman-teman semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.